Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dapat dianalisis dengan mengaitkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya melalui pilar-pilar pendidikan yang menjadi dasar filosofi pendidikan Indonesia. Meskipun istilah pilar pendidikan sering dirujuk secara berbeda dalam berbagai literatur, pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat pada pendidikan yang memerdekakan manusia yang tercermin dalam konsep ing ngarso sung tulada ing madya mangun karsa dan tut uri handayani, serta prinsip pengembangan cipta, rasa, dan karsa. Kesenjangan akses dan mutu pendidikan. A. Isu kontemporer. Masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara sekolah negeri dan swasta. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Pendidikan harus memerdekakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang sesuai kodratnya. Relevansi. Pemerataan akses pendidikan merupakan wujud pendidikan yang berkeadilan. Negara dan pendidikan perlu memberikan dukungan kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan akses agar mereka tetap dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. A. Isu kontemporer. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran daring membawa peluang sekaligus tantangan seperti ketergantungan teknologi, penyebaran informasi yang tidak valid, dan berkurangnya interaksi sosial. B. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Relevansi. Teknologi digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran, bukan menggantikan peran guru. Guru tetap menjalankan prinsip tut uri handayani, yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Yang ketiga, krisis karakter dan moral generasi muda. A. Isu kontemporer. Fenomena perundungan atau bullying, toleransi penyalahgunaan media sosial, dan menurutnya etika menjadi perhatian dalam dunia pendidikan. B. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk budi pekerti. Relevansi. Pendidikan karakter harus berjalan seimbang dengan pendidikan akademik. Pengembangan cipta atau pikiran, rasa, perasaan,
dan karsa kemauan menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat, kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dan merdeka belajar. A. Isu kontemporer. Sistem pendidikan terus berupaya menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. B. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep merdeka belajar memiliki akar yang kuat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghargai kebebasan peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan kodrat alamnya. Relevans, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensinya. 5. Kesehatan mental peserta didik. A. Isu kontemporer. Tekanan akademik, persaingan, serta pengaruh media sosial meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental pada peserta didik. B. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memperhatikan perkembangan anak secara utuh, baik fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Relevans. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan peserta didik. Prinsip Ing Madya Mangun Karsa mengajarkan guru untuk hadir di tengah peserta didik, membangun semangat, dan memberikan dukungan. Yang keenam, tantangan globalisasi dan pelestarian budaya nasional. A. Isu kontemporer. Globalisasi mempercepat masuknya budaya asing yang dapat memengaruhi identitas dan nilai-nilai bangsa. B. Kaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berakar pada kebudayaan nasional sambil tetap terbuka terhadap perkembangan dunia. Relevansi, pendidikan harus menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Peserta didik perlu memiliki kemampuan global tanpa kehilangan identitas nasional. Jadi, kesimpulannya adalah isu-isu kontemporer pendidikan nasional seperti kesenjangan pendidikan, digitalisasi, krisis karakter, perubahan kurikulum, kesehatan mental, dan globalisasi menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini. Prinsip Ing ngarsa sung tulada atau memberi teladan. Ing madya mangun karsa atau membangun semangat di tengah peserta didik. Dan Tut Uri Handayani. Memberi dorongan dari belakang, kemudian dapat menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan modern. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada
pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang merdeka, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.